Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Yuliati SPD, merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari SMAN 1 Pakel, Kabupaten Tulungagung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.1, yakni tentang kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari modul 1.1, saya telah mempelajari hakikat dari pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran sesungguhnya adalah hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pengajaran atau on the beat merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Artinya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan itu sendiri dengan cara memberi ilmu atau kecakapan yang berfaedah untuk kehidupan anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan atau upbringing diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan di sini dimaksudkan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan tentang dasar-dasar pendidikan. Di antaranya adalah pendidikan haruslah menuntun. Pendidikan harus menyadari bahwa anak bukanlah tabula rasa. Anak dilahirkan diibaratkan seperti kertas putih yang sudah berisi penuh oleh tulisan, namun masih samar-samar, sehingga pendidikan berkewajiban untuk menebalkan tulisan yang berisi baik dan membiarkan tulisan yang berisi jahat agar semakin samar dan lambat laun akan menghilang. Pendidikan tidak dapat mengubah laku anak, namun pendidik sebagai pamong diharapkan mampu memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Tuntunan dari seorang guru diharapkan akan membantu anak untuk mengelola dirinya dalam hidup bersama dengan orang lain, baik menjadi manusia maupun menjadi anggota masyarakat. Selanjutnya, pendidikan haruslah memperhatikan kodrat anak. Pendidikan harus memperhatikan kodrat alam yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Pendidikan harus memperhatikan potensi, minat, dan kemauan anak, serta sosiokultural di daerahnya. Pendidikan juga harus memperhatikan kodrat zaman yang berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Kemudian, pendidikan juga harus menekankan pada penanaman budi pekerti. Pendidik harus memberikan keteladanan yang baik serta pembiasaan budaya positif untuk menanamkan budi pekerti. Budi pekerti diharapkan akan melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh dalam memuliakan dirinya sendiri serta menghargai dan memuliakan orang lain. Dan yang terakhir, pendidikan haruslah berpihak kepada murid. Pendidikan harus menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Pendidikan harus mengedepankan kebutuhan murid, menghargai karakteristiknya, serta memberi ruang bagi murid untuk belajar bernalar kritis, kreatif, kolaboratif, serta komunikatif. Selanjutnya, pendidikan diharapkan akan mampu mendorong anak untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, dalam melaksanakan perannya sebagai seorang pendidik, maka kita harus menghayati serta mengamalkan trilogi dari peran seorang guru. Yang pertama, yakni Engarso Sung Tulodo. Artinya, seorang guru harus mampu memberikan contoh keteladanan yang baik bagi murid.
Kemudian, ing madya mangun karso, yakni seorang guru harus mampu membangun semangat, sehingga akan mendorong murid untuk menjadi generasi yang tangguh dan tidak mudah menyerah. Kemudian yang terakhir, seorang guru haruslah mampu tutmuri handayani, yakni mampu memberikan dorongan serta motivasi kepada murid. Dengan melaksanakan trilogi tersebut, diharapkan seorang pendidik akan mampu menghantarkan anak menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Yang saya percayai sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini tentang murid-murid saya adalah: yang pertama, saya menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran. Kemudian saya juga masih beranggapan bahwa semua anak itu sama saja. Dan saya juga masih memiliki pandangan bahwa ada anak yang tidak dapat diajar. Kemudian pada pembelajaran yang saya laksanakan sebelum saya menyadari dan memahami modul 1.1, yakni di sini saya cenderung menggunakan pembelajaran yang masih terpusat kepada guru atau teacher center. Kemudian pembelajaran saya hanya menekankan pada transfer materi saja. Saya juga masih terbebani bagaimana meningkatkan kompetensi dasar yang dituntut oleh kurikulum. Saya juga cenderung melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja. Saya juga hanya menekankan anak untuk bagaimana mencapai KKM. Dampak dari miskonsepsi tersebut di sini yang pertama adalah saya kurang memahami karakteristik dan kebutuhan murid. Kemudian saya tidak tahu apakah murid saya benar-benar paham dengan apa yang saya berikan karena anak murid saya cenderung pasif. Kemudian yang terakhir, saya juga sering merasa gagal ketika banyak anak tidak tuntas dalam evaluasi. Selanjutnya, apa yang berubah setelah mempelajari dari modul 1.1 ini adalah saya menyadari bahwa pemikiran dan apa yang saya lakukan dalam pembelajaran di kelas selama ini masih belum tepat. Saya menyadari bahwa seharusnya saya menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Di sini, saya hendaknya memahami karakter dari setiap murid. Saya pun harus mengetahui kebutuhan murid, dan saya juga harus menggali potensi dari setiap murid. Dan kalau bisa, saya akan mengembangkan dari potensi murid tersebut. Kemudian, saya juga harus memberikan ruang bagi murid untuk berekspresi dan berkreasi. Di sini, saya harus menyadari bahwa saya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Kemudian, saya juga seharusnya dapat melaksanakan pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya terpaku pada aspek kognitif saja, melainkan saya juga harus memperhatikan aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, maupun budaya. Kemudian saya juga harus berubah untuk dapat menciptakan pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid. Di sini, saya harus menghargai karakteristik dari murid, memberikan kesempatan untuk mereka belajar dan tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan saya juga menyadari bahwa saya juga harus menggunakan strategi pembelajaran yang tepat dan menyusun media yang sesuai agar dapat membangun motivasi belajar dan memicu keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya menyadari bahwa saya harus mewujudkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid. Pada akhirnya, semua hal yang saya sebutkan di awal itu akan mengerucut bagaimana saya harus merubah diri saya untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang menuntun, bukanlah lagi pembelajaran yang menuntut. Dengan berbekal kesadaran harus berubah di beberapa hal, maka hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik di dalam kelas agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya adalah:
saya akan berupaya mengenali dan memahami karakteristik murid terlebih dahulu yang meliputi karakteristik umum, kompetensi awal, gaya belajar, serta motivasi. Kemudian, saya akan segera merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid atau student center. Di sini, saya akan menggunakan pembelajaran yang melibatkan murid untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta komunikatif. Selanjutnya, saya juga akan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran, serta memberikan pengalaman dan kecakapan keterampilan abad ke-21 bagi murid. Tentunya, pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya, serta hal yang menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Kemudian, yang perlu saya segera lakukan adalah memberikan keteladanan yang baik sebagai bentuk dari upaya menanamkan budi pekerti. Di sini, sebagai seorang pendidik, saya perlu memberikan keteladanan sikap, perkataan, dan perilaku yang baik. Kemudian, saya juga perlu mengadakan pembiasaan budaya-budaya positif, misalnya penerapan 5S, yakni senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian, saya juga segera akan menyertai pembelajaran saya dengan permainan-permainan, baik permainan tradisional maupun modern, sebagai media dalam proses pembelajaran maupun sebagai ice breaking agar pembelajaran saya lebih menarik dan menyenangkan. Akhir kata, pemikiran dari Ki Hajar Dewantara telah menyadarkan saya bahwa sudah saatnya saya merubah mindset serta aksi nyata saya dalam pelaksanaan pembelajaran. Saya harus merubah pembelajaran saya dari pendidikan yang menuntun menjadi pendidikan yang menuntun. Kemudian, saya juga harus mewujudkan pendidikan yang memperhatikan kodrat anak, menanamkan budi pekerti, serta berpihak kepada anak. Demikian tadi pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat sebagai pejuang pendidikan. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.